Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim qila la'ana hulis sarh, dikatakan kepadanya, kepada Balqis, masuklah ke dalam istana. Falamma ra'athu hasibathu lujjah, maka ketika itu Balqis melihat lantai istana itu dikiranya kolam air yang besar. Wa kasyafat an saqaiha, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya itu. Qala, lalu dia berkata, innahu sarhum umaraddum min qawarir. Lalu Sulaiman berkata, sesungguhnya itu hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Kemudian Bilqis berkata, Rabbi inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Ya khotiman, surat An-Naml ayat 44 ini menginformasikan tentang bagaimana hebatnya istana Nabi Sulaiman yang super indah, yang sangat berkemajuan, yang ekstra modern pada zamannya, hingga yang namanya seorang Ratu Bilqis terheran-heran, bahkan tertipu karena melihat lantai kaca pada arsitektur bangunan istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tentu dari ayat ini kita mengetahui bahwa begitu ada perhatiannya Islam terhadap keindahan pada sebuah arsitektur. Memang demikianlah adanya, sebagaimana Rasul pernah merelasikan beberapa hal yang terkait dengan rasa keindahan, kemudian juga dengan perilaku manusia, apa yang namanya disebut tali kesombongan, lalu dengan tabiat manusia yang tentu tidak lepas dari isu sandang, pangan, papan. Begini, dalam hadis sahih riwayat Muslim disampaikan tentang seseorang tidak akan masuk surga ketika dia memiliki kesombongan, walaupun hanya sebesar biji sawi. Terkait dengan itu ada orang yang bertanya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Sesungguhnya setiap orang suka memakai baju yang indah dan ni'al itu alas kaki, sendal yang bagus. Apakah ini juga termasuk kesombongan? Kemudian Rasulullah memberikan suatu jawaban. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Berikutnya Rasulullah lanjutkan, al-kibru badharul haq wa ghamdun nas. Sedangkan kesombongan itu adalah menolak kebenaran, menolak wahyu, dan merendahkan manusia. Nah, rasa indah manusia apabila tidak dibingkai dalam situasi agamis yang religius tentu akan menjadi liar dan mengarah pada sifat kesombongan. Oleh karena itu, dalam perkembangan berikutnya, kita mengetahui bahwa dunia arsitektur itu mungkin secara awam bisa dikatakan meliputi hal-hal yang terkait dengan estetika dan manfaat akhir dari hasil arsitek tersebut. Dari hal yang bersifat estetik dan digabungkan dengan nilai manfaatnya, itu koridornya adalah melahirkan apa yang disebut karakter dari tiap daerah, dari tiap suku bangsa di dunia ini dalam karya-karya arsitekturnya. Karena arsitektur itu bagaimanapun ada tarik-menarik garis sosiokultural budaya. Nah, bagaimanakah arsitektur Islam? Arsitektur Islam tentu arsitektur yang bernafaskan Islam. Jelas, menghindari koridor-koridor yang sudah ditetapkan Nabi, tidak boleh menggambar berhala atau barang-barang yang disembah atau ornamen-ornamen yang disembah manusia di daerah tersebut.
Ikhwat iman, ketika dakwah Islam menyebar dan muslimin banyak membuka wilayah-wilayah baru di luar Arab, maka perkembangan arsitektur dimulailah eranya di situ. Maka disebutkan dalam buku Islam and the Arabs, dikatakan bahwa abad ke-7 itu dibangunlah Dome of the Rock, Yerusalem. Kemudian abad ke-8 Masjid Uqbah bin Nafi di Kairoun dan Umayyad di Damaskus. Pada abad ke-9 Masjid Ibnu Tulun di Kairo, di Mesir. Kemudian abad ke-12 di Giralda dan banyak tempat-tempat lain, hingga Masjid Sultan Ahmad di Istanbul pada abad ke-17. Mari kita menoleh sebentar pada perhelatan yang digelar oleh STTC, Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon, bekerja sama dengan Unpar Bandung, Universitas Parahyangan. Pada hari ini barusan selesai diadakan seminar pengabdian masyarakat tentang arsitektur di Kota Cirebon yang meliputi peninggalan-peninggalan heritage, bangunan-bangunan tua yang ada di Cirebon. Dan tentu di situ dibicarakan tentang perlindungan, pemanfaatan, revitalisasi, dan penataan kembali pada bangunan-bangunan heritage yang tentu diharapkan akan menjadi peninggalan bagi generasi yang akan datang. Nah, tentu kita harapkan dalam hal ini STTC yang sudah 9 tahun mengadakan kerjasama dengan Unpar dalam kaji dan teliti, dalam bingkai seminar ataupun diskusi-diskusi lainnya yang mengarahkan pada empowering, pada revitalisasi peninggalan-peninggalan tersebut, dan dibersamai oleh stakeholder pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten di Cirebon. Ini kita dorong dan kita doakan semoga kegiatan-kegiatan mereka bisa terimplementasikan dan bisa direalisasikan pada waktu-waktu dekat ini. Dan itu semua menjadi suatu pelengkap dari keberadaan kota Cirebon yang paling tidak memiliki 3 keraton besar. Tentunya ini menjadi kota yang sangat menarik untuk destinasi wisata di Jawa Barat dan Cirebon khususnya dalam hal ini. Untuk itu saya mengajak semuanya warga Cirebon agar bisa mendoakan kegiatan mereka dan diberikan kelancaran atas semua upaya dan kreasi mereka dalam beberapa kegiatan seminar maupun diskusi yang diadakan baru-baru ini. Apa yang sudah diseminarkan ini sebagai suatu garis ikhtiar kita, kerjasama yang luar biasa antara Unpar dengan STTC yang sudah berlangsung 9 tahun ini, mudah-mudahan terus akan berkelanjutan menjadi 90 tahun dan seterusnya lagi gitu. Ya, tentu ini akan menjadi harapan kita, menjadi suatu heritage, ini menjadi legacy bagi semuanya, dan tidak ada yang bisa diwariskan kecuali kebaikan demi kebaikan. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Allahumma akthir mali wal waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali faghfir li. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami, berikanlah kepada kami suatu peringatan-peringatan dari ikhtiar yang kami lakukan ini hingga diluruskan oleh Engkau. Janganlah Engkau hukum kami karena kami lupa. Ya Allah, janganlah Engkau bebani kami dengan hal yang berat sebagaimana yang dibebankan kepada kaum sebelum kami. Ya Rob kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkan kami, ampuni kami, dan rahmatilah kami. Sayangi kami ya Allah. Engkaulah pelindung kami. Oleh karenanya,
Tolonglah kami ya Allah dalam menghadapi semua ujian kehidupan ini. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu kami diberikan rizki atas ilmu tersebut. Kami memperoleh rizki yang halal, yang baik. Dan kemudian dengan rizki yang halal, yang baik itu kami beramal. Kemudian amal ini pun diterima sebagaimana amal yang kita lakukan pada siang hari ini dan waktu-waktu yang akan datang. Ya Allah, perbanyaklah harta kami dan keturunan kami yang membawa kepada kebaikan, serta berkahilah karunia yang Kau berikan kepada kami. Panjangkanlah umur aku dalam ketaatan kepadamu, dan baguskanlah amalku, serta ampunilah dosa-dosaku. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.